Yo guys, apa kabar? Kali ini saya akan nge-review speaker Bluetooth portable dari Tronsmart, yaitu Tronsmart T7. Jadi speaker ini hasil upgrade dari seri sebelumnya, Tronsmart T6. Untuk harganya dibanderol sekitaran 17 ribuan, dan jika ditambah dengan diskon dan voucher yang telah disediakan, harganya bisa turun ke 600 ribuan. Pada saat saya buat video ini, Tronsmart T7 belum resmi masuk ya. Jika kalian tertarik untuk membelinya, untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk membahasnya dengan lebih detail, kita langsung saja. Untuk desain, speaker ini hampir tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya, yaitu berbentuk seperti botol tempat minuman atau tumbler, yang untuk desainnya ini cukup unik ya. Untuk build quality, bahan materialnya hampir sama seperti speaker Tronsmart lainnya, di mana untuk bagian finishingnya cukup smooth. Keseluruhan untuk desain dan build quality saya tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan harganya. Untuk bobot speaker sekitar 900 gram atau hampir 1 kg, dan di bagian bawah speaker ada 4 pad karet dan ada semacam grill atau lubang angin di bagian bawah dan sampingnya. Ini dibuat sebagai pelindung untuk bagian subwoofernya dan sekaligus bagian dari kakinya. Ada lubang buat tali cantolan. Dan untuk lanyardnya sudah disediakan di bagian paketnya. Dan ini fleksibel, bisa kalian buka dan pasang. Untuk bagian port koneksinya ada di bagian tengah. Dan untuk rubber flapnya cukup tebal, ada tulisan T7. Dan ngebukanya cukup mudah, karena ada semacam karet kecil untuk ditarik. Jadi nggak perlu pakai kuku atau alat tambahan lainnya untuk ngebukanya. Di bagian dalamnya ada port SD TF card sebagai alternatif pemutar lagu. Ada port charging USB Type-C dan LED indikator charging. Untuk port auxiliary tidak disediakan ya di speaker ini. Untuk power output 30 watt dengan 2 tweeter di bagian atas kiri dan kanan dan 1 subwoofer di bagian paling bawah dan 2 passive radiator di bagian tengah kiri dan kanan. Jadi guys, untuk speaker Tronsmart T7 dia bertipe suara 360 derajat. Untuk suaranya, dia mengelilingi, memenuhi ruangan dengan loudness yang sama. Tipe suara 360 derajat sangat cocok banget dipakai di dalam ruangan ya. Untuk bagian layout tombolnya ada di bagian tengah secara vertikal. Untuk menyalakan dan matikan, tekan tombol power beberapa detik. Untuk notif suaranya cukup simpel. Untuk fungsi-fungsi tombolnya, sama seperti speaker lainnya. Ada beberapa yang multifungsi. Dan speaker ini sudah dilengkapi dengan fitur TWS. Jadi kalian bisa pasang secara bersamaan dua speaker dengan mode stereo. Juga sudah dilengkapi dengan built-in mikrofon. Dan yang paling menarik dari speaker T7 ini, untuk bagian tombol volumenya, dia ada di bagian atas dan berbeda dengan kebanyakan speaker lainnya. Ketika menaikkan menurunkan volumenya, kalian tinggal putar aja sesuai petunjuknya. Ada tulisan arahnya, volume up, down. Apabila kalian putar volumenya secara perlahan, ada bunyi semacam klik di setiap stepnya yang menandakan volume naik atau turun di sekitaran 5-10%. Di bagian atas tombol volumenya ada tulisan Tronsmart, dan di bagian bawah putaran tombolnya ada LED light yang mempunyai 4 mode yang bisa kalian ganti sesuai selera di bagian tombol LED-nya. Dan misalkan kalian nggak suka dengan RGB-nya, bisa kalian matikan saja. Tronsmart T7 sudah masuk apps-nya Tronsmart. Jadi bagi kalian yang rencana beli atau sudah punya speaker ini, harus wajib download di Play Store. Yang di bagian apps-nya ini ada beberapa fitur yang bisa kalian atur langsung, seperti update firmware, disconnect Bluetooth, besaran kapasitas baterai, perpindahan play mode, TWS, dan power off. Dan yang paling saya suka di apps ini, tersedia beberapa settingan mode equalizer. Dan khususnya di mode EQ Custom, kalian bisa mengatur kualitas suaranya dengan lebih fleksibel sesuai dengan selera. Efeknya bisa mendongkrak kualitas suara menjadi lebih bagus. Untuk settingan mode RGB-nya di bagian apps-nya tidak tersedia ya. Dan untuk keseluruhan settingan, baik EQ, RGB, dan lain-lain,
ketika kalian atur, dia akan save secara otomatis, jadi nggak perlu takut dia akan berubah. Untuk versi Bluetooth 5.3 dengan jangkauan koneksi 18 meter di area terbuka, dan untuk audio codecnya hanya mendukung SBC. Untuk latensi baik untuk nonton streaming, YouTube, Netflix, dan lain-lain, delaynya ada tapi minim. Untuk dipakai nonton menurut saya masih cukup bagus. Untuk bagian percakapan atau di bagian lipsnya itu masih terlihat sinkron. Whoa. It's going around. Come on, use your words, buddy. I have more than enough words to describe you, Stark. Thor, the Legionnaire. You think this is funny? No? Untuk kualitas mikrofonnya, di telinga saya cukup jernih dan vokalnya cukup jelas. Jadi seumpama kalian pakai untuk nelpon atau Zoom meeting, menurut saya ini tidak akan ada masalah. Untuk besaran baterai 4000 mAh dengan waktu charging 3 jam dengan input daya 5 volt 2A, dan diklaim Tronsmart bisa playing selama 12 jam di volume tertentu. Di sini tidak dijelaskan di volume berapa, dalam mode LED off, dan di mode LED on bisa bermain di atas 4 jam di volume tertentu juga. Dan hasil tes pribadi saya dalam mode RGB off dari baterai full selama 5 jam di volume 60%, baterai berkurang sekitar 40-50%, dan di mode RGB on dengan posisi yang sama selama 4 jam berkurang sekitar 70%. Jadi di mode RGB on kapasitas baterainya boros, jadi saran saya untuk mode RGB-nya kalian pasang saja di keadaan-keadaan tertentu biar baterainya lebih awet. Speaker ini juga sudah support auto power off ketika nggak terkonek Bluetooth. Sekitar 10 menit dia akan off dengan sendirinya. Untuk IP protection, Tronsmart T7 sudah sertifikasi IPX7, jadi bisa menahan tekanan di dalam air selama 30 menit di kedalaman 1 meter. Untuk sertifikasi dustproof nggak ada ya, jadi lebih rentan terhadap debu-debu, pasir, dan lumpur. Saya kira cuman itu. Saya akan compare dengan speaker lainnya sebagai perbandingan suara dengan Soundcore Flare 2 dan JBL Flip 5. Dan untuk sound sample nanti, khususnya untuk Tronsmart T7, saya akan pakai mode EQ customnya sesuai dengan settingan terbaik saya, karena di mode EQ custom ini kualitas suara terbaiknya. Begitupun dengan Flare 2 saya pakai EQ custom. Untuk pembahasan kualitas suara seperti biasa di akhir video, menurut pendapat opini pribadi saya. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose it. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose it. Yeah, say but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. Look how we are dreaming, we made it happen, 'cause we believe it. Look how we are dreaming, we made it happen, 'cause we can see it. It's the one, think back.
drugs run out. You can see my scars, cause I'm wearing them proud. Even with my broken parts, I feel better now. If I could crawl in my mind and give any advice to my younger self, find something you can hold on to, find someone who'll be there for you. Let's get down to business. Let's get down to business. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around. Jadi guys, menurut kalian gimana sound sample-nya? Terus di kolom komentar pendapat kalian. Untuk kesimpulan kualitas suara, ini murni pendapat opini pribadi. Dan sebelum lanjut, saya bahas dulu tentang mode equalizer-nya. Di apps-nya Tronsmart, T7 punya 6 mode equalizer, yaitu mode default, deep bass, rock, sound pulse, classic, dan custom, di mana masing-masing mode settingan suaranya dibuat berbeda. Untuk tombol EQ di speakernya hanya bisa 2 mode, EQ default dan EQ sound pulse. Jadi kalian wajib pakai apps-nya buat aktifin mode equalizer lainnya. Untuk sound signature dari Tronsmart T7 di mode EQ defaultnya karakternya agak warm, di mana untuk bagian high frekuensinya agak roll off. Untuk bagian mid frekuensi, untuk bagian vokalnya agak mundur, cukup tebal dan smooth. Dan low frekuensinya untuk kuantitas bass cukup besar. Bagian upper bass-nya nonjok dan dentumannya energik. Untuk bagian di bass-nya cukup deep di ukurannya, yang secara kualitas bassnya cukup tebal, teksturnya pun lumayan smooth, dan bassnya akan stagnan di volume sekitaran 80%. Di mode EQ default ini, bagian low frekuensinya agak mendominasi. Untuk treble-nya cukup aman di telinga di pemakaian jangka panjang. Bagi kalian yang punya telinga yang sensitif, saya rasa ini tidak akan ada masalah. Untuk soundstage cukup luas, efek 360 derajat cukup berasa. Suaranya di berbagai sisi berbagi dengan rata loudness-nya. Tapi khususnya untuk bagian blind spot sedikit redam, tapi nggak terlalu berasa. Untuk loudness-nya cukup sesuai dengan powernya. Di mode EQ default-nya, kualitas suaranya menurut saya sudah cukup bagus, terasa pas di telinga dibandingkan dengan EQ lainnya. Yang untuk mode EQ deep bass, bass-nya itu agak di-boost, tapi vokalnya menurut saya menjadi tidak natural. Di mode EQ rock, high-nya sedikit di-boost, tapi nggak signifikan. Di mode classic, mirip seperti EQ default, tapi suaranya seperti agak sedikit terkompres. Dan untuk mode EQ sound pulse, semua frekuensinya di-boost, tapi yang paling dominan bagian mid-nya yang di-boost. Di mode ini sangat cocok di lagu-lagu tertentu dan paling cocok dipakai di luar ruangan. Di apps-nya tersedia 5 bar untuk settingan mid, high, dan low-nya. Yang untuk sensitifnya mirip kayak EQ custom-nya Sony. Jadi untuk kepekaan settingan EQ-nya masih di bawah EQ custom Anchor yang lebih sensitif. Tapi ini sudah cukup lumayan ya. Di mode EQ custom dengan settingan yang tepat akan menghasilkan suara yang lebih baik dari mode EQ lainnya. Kalian bisa atur sefleksibel mungkin. Di bagian high-nya bisa terasa lebih detail dan makin crispy. Untuk mid-nya pun jadi lebih terdengar full, lebih open dan gak mendam lagi seperti di EQ default. Dan untuk bagian kuantitas bass akan menjadi lebih besar dan lebih powerful. Di bass-nya pun akan berasa lebih dalam dibanding sebelumnya. Dan loudness-nya akan menjadi sedikit lebih kencang. Yang secara keseluruhan untuk kualitas suara terbaiknya ada di mode EQ custom-nya dan di mode EQ custom. Yang menurut saya Tronsmart T7 ini akan bisa bersaing dengan brand lainnya di price range dan segmen yang sama. Untuk perbandingan kualitas suara dengan Soundcore Flare 2, jika patokan perbandingannya sama-sama berdasarkan EQ default,
Saya pribadi lebih memilih Tron Smart T7 untuk kualitas suara keseluruhan. Jadi guys, menurut saya untuk speaker-speaker Anker itu kebanyakan di mode EQ defaultnya, sound quality-nya biasa-biasa saja, kurang powerful dan tidak ada yang spesial. Dan jika perbandingannya sama-sama menggunakan EQ custom, dan ini berdasarkan settingan pribadi saya yang saya bikin sebaik mungkin di kedua speaker berdasarkan pendengaran saya. Untuk bagian naik frekuensi, Flare 2 lebih extend dan crispy, tapi agak berpeluang bikin ear fatigue di lagu-lagu tertentu. Untuk mid frekuensi, Flare 2 agak lebih open dan detail. Tron Smart T7 vokalnya lebih tebal dan terdengar full. Untuk bagian low frekuensi, untuk kuantitas bass, Tron Smart T7 lebih besar. Bagian upper bass-nya dentumannya lebih powerful dibandingkan Flare 2. Untuk di bass, Flare 2 lebih deep, tapi nggak signifikan. Yang secara kualitas bass, Flare 2 teksturnya lebih smooth. Jadi ketika mendengarkan head-to-head kedua speaker ini secara langsung berdasarkan di sound sample, kuantitas bass T7 lebih besar, tapi untuk 3D surround-nya Flare 2 lebih berasa. Secara keseluruhan, khususnya di volume 50-60%, Flare 2 lebih enak didengar, tapi di volume di atas 65%, Tron Smart T7 akan lebih nyaman didengar, apalagi khususnya di bagian low frekuensi, di mana bass Flare 2 akan mulai stagnan. Untuk low volume, kuantitas bass T7 lebih berasa dibandingkan Flare 2, dan untuk penggunaan outdoor, saya lebih rekomendasi ke T7. Untuk perbandingan kualitas suara, Tron Smart T7 di mode EQ Custom dengan Flip 5, kualitas suara hampir keseluruhan Flip 5 memberikan sound quality yang lebih baik dibandingkan Tron Smart T7, khususnya di low volume ke medium. Untuk high frekuensi Flip 5 lebih extend dan detail. Untuk bagian mid frekuensi, vokal Flip 5 forward dan open dan terdengar full. Untuk bagian low frekuensi, untuk kuantitas bass di low volume, Flip 5 lebih besar dan di volume medium hampir sama. Untuk bagian upper bass, T7 lebih kencang dentumannya dan lebih terdengar tebal. Dan bagian deep bass, Flip 5 lebih dalam, teksturnya pun lebih smooth. Perbedaan yang paling terasa di sini adalah deep bass-nya dan pemisahan frekuensinya. Flip 5 lebih baik ya. Tapi untuk bagian upper bass-nya, Tron Smart T7 lebih dominan terdengar. Untuk loudness di volume mid to high hampir sama. Khusus untuk vokal Flip 5 di volume 60% ke atas saya agak kurang suka ya, karena midnya ini mulai terlalu dominan terhadap frekuensi yang lain. Untuk vokal T7 di telinga saya lebih adem. Jadi guys, untuk soundstage 3D surround kuantitas bass di volume 70% ke atas, Tron Smart T7 lebih stabil dan lebih baik ya menurut saya. Baik lagi ke selera kalian. Nah, kedua speaker ini rekomendasi di price range dan segmennya. T7 dia punya keunggulan yang tidak ada di Flip 5. Di dalam ruangan, efek 360 derajatnya sangat berasa dan soundstage-nya lebih luas. Jadi untuk kesimpulan, untuk Tron Smart T7 sangat cocok bagi kalian yang cari speaker tipe 360 derajat. Dan bagi kalian yang sudah ada versi sebelumnya, Tron Smart T6 dan ingin upgrade, Tron Smart T7 ini akan memberikan sesuatu yang baru. Karena di speaker ini sudah ada EQ custom-nya, jadi lebih fleksibel untuk mengatur kualitas suaranya. Dan menurut saya untuk Tron Smart T7 ini dengan adanya EQ custom sangat rekomendasi dan layak masuk list kalian untuk kalian beli. Saya kira cuman itu. Thank you buat kalian yang sudah nonton sampai habis ya. Jika ada masukan, pendapat dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Bye.